Setelah kurang lebih 7 tahun lamanya, pada tahun 2011, Sniper Series kembali merilis film yang dibintangi oleh Chad Michael Collins yang berperan sebagai Brandon Beckett, anak dari Thomas Beckett, berpasangan dengan Annabelle Wright yang berperan sebagai Ellen Abramovich. Dan untuk yang pertama kalinya, Billy Zane, pemeran Miller, muncul kembali setelah absen beberapa episode semenjak penampilan pertamanya di film Sniper yang rilis tahun 93. Tapi sebagai gantinya, giliran Thomas Beckett lah yang absen di film ini. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia alur cerita film Sniper Reloaded. Film ini dibuka dengan aksi penembakan oleh seorang sniper intai yang sedang berkamuflase terhadap pasukan Baret Merah di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo. Imbas dari peristiwa itu, seorang sersan marinir yang bernama Brandon Beckett menghadap petinggi militer untuk dimintai keterangan atas tuduhan desersi atau penyimpangan dari tugas militer yang telah dilakukannya. Seorang intelijen militer, Letnan Ellen Abramovich, lalu meminta keterangan Brandon terkait keberadaan dirinya 8 hari sebelum kejadian. Si Brandon kemudian mulai bercerita tentang dirinya beserta tim yang ditugaskan untuk melatih tentara Republik Demokratik Kongo dalam menghadapi serangan pemberontak yang didukung kelompok teroris. Tepatnya di pangkalan PBB yang terletak di perbatasan Kongo, Brandon memperkenalkan senapan serbu AKS-74 buatan Soviet yang dirancang untuk menggantikan AK-47, sebuah senjata berpeluru baja yang mampu menembus rompi anti peluru. Sementara asik memberi arahan, Kapten Nelson mendapat panggilan untuk menemui Kolonel Yeager di kantornya. Dengan ditemani oleh Brandon, mereka menghadap Kolonel Yeager dengan hati yang bertanya-tanya, merasa mungkin ada kesalahan yang telah mereka perbuat. Kolonel Yeager lalu memberi mereka instruksi untuk menghentikan latihan sementara waktu dan pergi ke wilayah Kongo di sebuah kawasan pertanian di daerah Mukana. Seorang petani bernama Jean Van Brand menolak untuk mengamankan diri dari wilayah itu. Kolonel ingin agar mereka menjemput petani yang bersangkutan dan membawanya ke basecamp PBB. Di gedung fitness terlihat para prajurit sedang asik beraktivitas. Seorang wanita datang menggunakan treadmill. Sontak perhatian mereka langsung teralihkan. Dia adalah Ellen Abramovich, letnan yang bertugas sebagai intel militer. Kapten Nelson lalu menantang Brandon untuk berbicara dengan Ellen. Ia bahkan berani membayar $10. Ia yakin Brandon tak akan berani berbicara dengan Ellen yang notabene sebagai atasannya. Merasa tertantang, Brandon lalu memberanikan diri mendekati Ellen dan mengajaknya untuk berkenalan. Namun Ellen malah memberikan respon yang agak cuek dan cenderung meremehkan Brandon. Setelah memberitahu namanya, Ellen lalu menyuruh Brandon untuk kembali bergabung bersama rekan marinirnya. Brandon berjalan kembali ke arah rekannya dengan sedikit malu atas respon Ellen, sembari disoraki oleh teman-temannya. Namun Brandon tak lupa dengan ucapan Nelson. Ia menagih bayaran $10 yang dijanjikannya. Esok harinya mereka pun berangkat ke Kongo, kediaman Jean Van Brand. Di sepanjang jalan, Brandon melihat sekelompok pria bersenjata dan sekelompok pemburu yang katanya berasal dari Eropa. Sesampainya di rumah Van Brand, Kapten Nelson dan Brandon menemui Van Brand yang tengah menunggu di depan pintu rumahnya. Mereka berdua lalu masuk setelah memperlihatkan surat perintah yang dibawa dari pangkalan PBB, sementara yang lain berjaga di luar. Setelah membaca surat tersebut, Van Brand merasa tak memiliki kepentingan dengan PBB. Ia menolak untuk ikut dengan mereka. Tapi Kapten Nelson mengatakan kalau Van Brand tak memiliki pilihan lain selain ikut karena itu yang menjadi tugas mereka. Van Brand akhirnya bersedia untuk ikut. Begitu keluar dari rumah, Brandon melihat ada sesuatu yang aneh di semak-semak. Dengan cepat, ia menyuruh Van Brand untuk merunduk. Sebuah peluru hampir saja menghantam Van Brand. Pasukan gabungan lalu memberi tembakan balasan, namun rupanya bidikan sniper misterius menumbangkan pasukan satu persatu dengan cepat. Mereka lalu berlari bersembunyi di sebuah kotak besi bekas peti kemas, berharap bisa berlindung dari serangan penembak jitu. Salah seorang rekan Brandon mengira kalau itu adalah pasukan pemberontak. Namun Brandon berpendapat bahwa serangan tadi adalah ulah seorang sniper. Van Brand lalu berkeinginan untuk pulang ke rumahnya, merasa dirinya lebih aman jika berada di rumah. Secara tiba-tiba, sebuah peluru datang dari lubang peti dan menembus dada Van Brand. Psikis mereka semakin tertekan dengan serangan sniper yang datang secara tiba-tiba dari arah yang tak diketahui. Kini yang tersisa hanya Brandon dan Nelson. Melihat matahari senja, Brandon berkata itu adalah waktu yang tepat untuk bergerak meninggalkan tempat tersebut. Ia beranggapan sniper mungkin mengalami sedikit gangguan penglihatan dengan cahaya matahari yang menyilaukan pandangannya. Mereka berdua lalu berlari sekuat tenaga sambil menembak ke segala arah, menghindari terjangan peluru sniper yang menyasar mereka.
Secara tiba-tiba, sebuah peluru mengenai bahu Brandon. Begitu menemukan sebuah lubang, Brandon langsung menjatuhkan tubuhnya ke lubang tersebut. Nelson lalu mendatangi lubang itu dan berbicara pada Brandon. Seketika, ia pun terkena headshot oleh sniper misterius. Tubuh Nelson terjatuh menimpa Brandon. Secara samar-samar, Brandon melihat sosok sniper misterius berdiri di tepi lubang, datang memastikan mereka telah tewas. Brandon terbangun melihat seorang pemburu sedang merawat lukanya. Dialah Martin Chandler. Ia berusaha mencabut peluru yang masih tertanam di bahu kiri Brandon. Brandon lalu bangkit dan mengenakan kembali bajunya. Martin menyarankan Brandon untuk segera pergi ke rumah sakit, tapi Brandon berkeinginan lain. Ia bersikeras untuk kembali ke perkebunan Van Brandt. Ia merasa memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan meski telah mengetahui seluruh rekannya telah terbunuh. Melihat Brandon yang ingin pergi tapi tak tahu jalan, Martin bersedia menemani Brandon. Sesampainya di rumah Van Brandt, mereka mendapati seisi rumah yang berantakan. Brandon menemukan foto keluarga Jean Van Brandt yang tergeletak di lantai. Begitu Brandon mengambil barang itu, secara tiba-tiba seorang gadis remaja mengancamnya dengan senjata, menyuruh Brandon untuk menyerah. Dia adalah Kelly, anak Jean Van Brandt yang mengira Brandon yang telah membunuh ayahnya. Martin lalu muncul berusaha meyakinkan Kelly bahwa ia berteman baik dengan ayahnya. Mereka lalu membawa Kelly menuju ke perkemahan Martin. Namun sesampainya di sana, para pemberontak telah menyerang rekan Martin dan berniat menculik anak asuhnya. Meski mereka berhasil membunuh kawanan pemberontak, tapi sebagian dari kawanan pemberontak itu juga telah membawa kabur anak asuh Martin. Mereka akan melatih anak-anak itu menjadi pejuang pemberontak. Mereka akan berpisah. Brandon akan mengantar Kelly ke pangkalan PBB, sedangkan Martin berencana untuk melacak para pemberontak dan menemukan kembali anak-anak asuhnya yang telah diculik. Martin lalu meminjamkan senapannya agar Brandon lebih mudah menghadapi musuh di kejauhan. Saat sedang beristirahat, Kelly tak mampu lagi menyembunyikan kesedihannya. Ia merasa sangat kehilangan sosok ayahnya yang berusaha berteman dengan semua orang, baik dari pihak tentara ataupun pemberontak. Tapi akhirnya masih ada orang yang tega melakukan hal keji kepadanya. Brandon berusaha menenangkan Kelly dengan bersumpah ia akan menemukan orang yang telah membunuh ayahnya. Ketika kembali melanjutkan perjalanan, Kelly melihat luka Brandon yang kembali mengalami pendarahan. Namun Brandon berusaha terlihat kuat sambil terus berjalan. Ketika telah memasuki wilayah pangkalan PBB, Brandon tiba-tiba terjatuh pingsan. Beralih ke pangkalan marinir di Carolina Utara, Amerika Serikat. Seorang instruktur penembak jitu sedang melatih para calon sniper marinir. Dialah Richard Miller, seorang anggota SWAT yang ditarik ke Korps Marinir untuk menjadi instruktur sniper. Sementara lagi asik membimbing, tiba-tiba datang seorang prajurit memberinya surat. Di pangkalan PBB di Zimbala, Brandon Beckett terbangun setelah mengalami pingsan dan mendapat perawatan medis. Ia merasa lega setelah mendengar posisinya dan Kelly yang telah aman. Brandon baru sadar seseorang sedang memperhatikannya sejak tadi setelah mendengar suaranya. Miller bercerita tentang caranya untuk melupakan sedikit kesedihan yang terlalu memikirkan teman-temannya yang terbunuh. Brandon merasa heran dengan kemunculan Miller yang secara tiba-tiba. Terlebih lagi ia belum mengenal Miller. Miller lalu memperkenalkan namanya yang merupakan teman dari ayah Brandon, Thomas Beckett. Dan tujuan kedatangannya untuk membawa Brandon pulang ke Amerika. Tentu saja Brandon tak mau menuruti keinginan Miller. Brandon ingin menemukan penembak jitu yang telah membunuh rekannya. Miller lalu memberitahu Brandon bahwa sniper bukanlah prajurit marinir biasa, sehingga menghadapinya membutuhkan strategi khusus. Namun Brandon malah bereaksi negatif dengan mengatakan sniper tak lebih dari seorang pengecut yang menyerang musuh dengan bersembunyi. Menurutnya, perang yang sesungguhnya adalah pertempuran habis-habisan dengan saling berhadapan di medan perang. Miller lalu menjelaskan bahwa wilayah konflik Kongo tidak melibatkan pihak Amerika, sehingga langkah yang paling tepat adalah meninggalkan wilayah itu. Brandon masih bersikeras untuk tinggal dan akan membuat perhitungan dengan sniper misterius. Miller meninggalkan Brandon setelah mengatakan akan menunggu kondisi Brandon sampai pulih. Brandon terlihat kesal dengan sikap Miller yang seolah-olah ingin mengatur dirinya. Saat sedang tertidur, Brandon tiba-tiba terbangun setelah Miller menyinari kelopak matanya dengan cahaya lampu senter. Ia mengajak Brandon ke sebuah tempat dan memberinya senapan. Miller menunjuk ke arah menara perimeter dan menyuruh Brandon untuk menembak kepala petugas penjaga menara tersebut. Miller mengatakan orang itu telah membocorkan informasi kepada pemberontak sehingga harus dibunuh.
namun Brandon masih ragu untuk menembak. Ia masih ingin mengetahui informasi lebih banyak. Miller mengambil alih senapan Brandon dan mengatakan Brandon belum mampu untuk menjadi sniper, terlebih lagi ingin membunuh sniper misterius. Menurutnya, sniper akan menembak sesuai dengan perintah atasan dan tak akan banyak tanya. Miller lalu memperlihatkan senapan kosong yang tak berisi peluru. Sebagai bukti, ia hanya ingin menguji Brandon. Keesokan harinya di kantor Kolonel Yeager, Kapten Ngoba dimintai keterangan terkait dirinya yang melarikan diri ke pangkalan setelah mendapat serangan ketika bertugas menjemput Van Braun. Brandon menyambung pembicaraan Kolonel Yeager dengan menyindir Ngoba yang tega meninggalkan timnya untuk mati. Namun Kolonel menegur Brandon. Setelah Kapten Ngoba pergi, Kolonel Yeager dan Letnan Allen lalu membahas tentang hasil uji balistik dari peluru yang dicabut di bahu Brandon. Setelah membahas panjang lebar laporan itu, mereka kemudian berkesimpulan bahwa penyerang adalah seorang sniper dari kelompok pemberontak yang menggunakan senapan sniper buatan Amerika. Dari hasil analisanya, Allen berasumsi bahwa sebuah regu sepertinya telah mensterilkan TKP dan membuat suasana seolah-olah seperti sebuah tragedi penjarahan. Mendengar itu, Kolonel Yeager lalu mengucapkan terima kasih untuk mengakhiri laporan Allen. Brandon tiba-tiba bereaksi setelah mendengar ucapan Kolonel Yeager yang sepertinya tidak memiliki niat untuk mengusut tuntas peristiwa yang menimpanya. Kolonel lalu menjelaskan pihaknya sudah berusaha semampunya. Allen juga mencoba membela Kolonel dengan mengatakan PBB tidak memiliki waktu dan tenaga untuk menyelidiki kasus tersebut. Ditambah lagi kondisi politik di Kongo yang sedang perang saudara, yang sewaktu-waktu dapat menggulingkan pemerintahan. PBB tak mau mengambil resiko yang akan mempengaruhi hubungan diplomatik pada kedua pihak. Mendengar jawaban mereka, Brandon lalu berinisiatif untuk menyelidiki kasus itu seorang diri. Namun Kolonel melarangnya. Ia tak mau Brandon yang notabene sebagai prajurit pasukan perdamaian ikut terjun seperti koboi di tengah konflik internasional tanpa ada perintah dari atasan. Saat keluar ruangan, Kapten Ngoba menghadang Brandon, dan ia tak senang atas sindiran Brandon. Ngoba bahkan mengatakan mereka tak pernah menginginkan tentara Amerika datang ke negaranya. Ia merasa sudah berbuat yang terbaik saat mereka diserang. Brandon lalu mendatangi tenda Kelly. Melihat kedatangan Brandon, Kelly merasa heran karena mendapat info Brandon mungkin akan mati. Brandon menanggapi perkataan mereka yang terlalu berlebihan. Ia lalu menanyai Kelly yang mungkin mengetahui orang yang berusaha membunuh ayahnya sebelumnya. Tapi Kelly sama sekali tak memiliki pengetahuan tentang itu. Namun Brandon kembali menanyakan terkait foto ayahnya bersama beberapa orang tentara yang terpampang di dinding rumahnya. Namun, foto tersebut hilang setelah Brandon kembali ke rumah itu. Kelly lalu menuturkan kalau ayahnya menjalin kerjasama bisnis dengan tentara Kongo, bahkan pemberontak untuk mencari aman. Malam harinya, Brandon mengajak Allen makan malam. Brandon memanfaatkan momen tersebut untuk menggali sedikit informasi dan meminta dukungan agar Allen membantunya menyelidiki kasus penyerangan yang menimpa dirinya. Tapi Allen menolak dengan alasan ia tak memiliki wewenang. Bahkan jika ia memiliki wewenang, ia terkendala lagi dengan keterbatasan sumber daya. Ditambah lagi, daerah Mukana tempat Brandon diserang memang terkenal rawan. Ia pun menyuruh Brandon untuk menghentikan upaya yang dianggap sebagai misi bunuh diri. Brandon lalu balik bertanya pada Allen bagaimana jika peristiwa tersebut menimpa rekan-rekannya. Apakah Allen akan tinggal diam? Melihat sikap Brandon, Allen membongkar catatan karir Brandon yang pernah mendapat 3 kali sanksi tindakan indisipliner dari sekolah tinggi militer, sehingga membuat dirinya bergabung dengan marinir. Ia menilai Brandon memang memiliki jiwa-jiwa pemberontak. Brandon salah tingkah mendengar perkataan Allen. Mereka lalu menceritakan kisah hidup masing-masing dan dilanjutkan dengan berkencan total. Saat tengah malam, Brandon diam-diam meninggalkan pangkalan menuju ke tempat Martin. Belum lagi meninggalkan lokasi pangkalan, Miller menghampirinya dan menanyakan tujuan perjalanan Brandon. Setelah mengetahui Brandon akan mencari sniper misterius itu, Miller menanyai kembali kemampuan Brandon dengan kondisinya yang masih belum pulih. Namun Brandon justru menjawab bahwa dirinya adalah seorang marinir yang memang datang untuk bertempur dan berlumuran dengan darah orang lain. Brandon lalu meninggalkan Miller yang sedang meneguk secangkir kopi. Ia memberanikan diri berjalan kaki melewati wilayah padang rumput Kongo yang rawan. Sesampainya di kemah Martin Candler, Brandon meminta bantuan Martin untuk membawanya ke kelompok pemberontak. Sebagai balasannya, ia akan membantu Martin untuk menemukan anak asuhnya. Karena ia percaya sniper misterius bekerja untuk kelompok pemberontak. Mereka pun kemudian berjalan ke suatu tempat yang dipercaya di sanalah keberadaan anak-anak Martin. Sesampainya di sana, mereka benar-benar menemukan anak Martin yang sedang dipaksa untuk membawa peti senjata. Brandon bertugas mengintai mereka, sementara Martin berjalan mendekati kawanan pemberontak itu.
Segerombolan anak kecil yang menolak untuk diperintah akan dieksekusi oleh pemberontak tersebut. Dengan cepat, Brandon menembak kepala pemberontak itu. Kawanan pemberontak mulai mencari dan menembak ke arah Brandon. Perlahan tapi pasti, Brandon menghabisi satu persatu anggota pemberontak. Tak disangka seorang pemberontak yang masih tersisa muncul dari dalam camp dan hendak menyerang Martin. Secara tiba-tiba dari arah yang tak disangka, seseorang menembak anggota pemberontak tersebut. Brandon juga merasa heran. Rupanya Miller diam-diam datang membantu mereka. Setelah berbincang-bincang, Miller lalu membeberkan kalau ia mengetahui siapa sniper misterius yang telah membunuh rekan Brandon. Dia adalah Masiello yang dijuluki sebagai The Italia, yang juga anak didik Miller. Masiello adalah prajurit marinir Amerika yang ditugaskan untuk membunuh Jean Van Brandt. Agar Van Brandt tak membocorkan informasi sensitif terkait keterlibatan pihak Amerika yang memasok senjata untuk para pemberontak. Brandon bahkan mencurigai Miller juga adalah bagian dari mereka yang berusaha menutup-nutupi rahasia. Namun Miller memberikan jawaban bahwa ia datang atas keinginan sendiri. Ia ingin membawa Brandon pulang ke Amerika setelah mengetahui Brandon dalam bahaya di Afrika. Semua itu ia lakukan karena Miller peduli pada Thomas Beckett, ayah Brandon. Miller telah menganggap ayah Brandon sebagai guru yang telah mengajari dirinya menjadi penembak jitu, sekaligus orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Namun Brandon kembali menegaskan kalau ia tak akan pulang sebelum membunuh Masiello. Miller lalu berkata, Masiello tak akan datang jika Brandon tak memanggilnya. Letnan Allen lalu mendapat telepon dari Brandon. Brandon meminta agar Allen mengirimkan tim untuknya sebab ia telah tahu siapa orang yang telah membunuh rekan-rekannya. Brandon ingin ditemui di sebuah desa yang bernama Uhuru. Dengan tergesa-gesa, Allen lalu melapor pada Kolonel Yeager perihal keberadaan Brandon. Allen meminta tim untuk segera diterjunkan ke lokasi sambil menyampaikan permintaan Brandon. Kolonel Yeager tak bersedia memberi izin dengan alasan butuh proses yang cukup sulit agar mendapat izin pada atasannya untuk menerjunkan pasukan ke wilayah itu. Namun Allen menawarkan diri. Ia bersedia untuk terjun sendiri ke lokasi. Barulah kolonel mengizinkan. Melihat Allen yang bersedia untuk terjun sendiri, ia mengutus 4 orang terbaik yang ditugaskan untuk menemani Allen. Sementara Martin Candler berencana membawa anak-anaknya keluar dari Kongo dan mencari tempat berburu yang aman. Ngoba yang baru saja ditinggal anak buahnya menemani Allen, tiba-tiba melihat Masiello yang menyimpan senjata di mobilnya hendak berangkat ke suatu tempat. Meski telah disapa oleh Ngoba, Masiello tak memberi jawaban dan langsung meninggalkan lokasi. Melihat ada yang tak beres, Ngoba memutuskan untuk mengikuti Masiello. Di desa Uhuru, Brandon dan Miller telah mengatur strategi. Miller membekali Brandon sebuah pistol, souvenir yang pernah diberikan ayah Brandon untuk Miller dulu. Miller akan mengintai di kejauhan, sedangkan Brandon bertugas memancing pasukan musuh. Tak lama, Allen beserta pasukan pengawalnya benar-benar datang. Allen lalu meneriaki Brandon untuk keluar dari persembunyian. Brandon lalu menarik Allen untuk bersembunyi dengan cepat. Allen tak mengerti dengan maksud Brandon. Namun Brandon memilih tak menjelaskannya dulu. Ia berjanji akan menceritakannya nanti jika mereka selamat. Pasukan tentara Kongo tiba-tiba menyerbu Brandon dengan tembakan. Rupanya mereka datang untuk menghabisi Brandon. Mereka telah mendapat perintah untuk membunuh Brandon yang telah mengetahui rahasia itu. Miller membantu Brandon menembak habis pasukan Baret Merah tentara Kongo beserta tentara lain yang sedang menyerang Brandon. Namun hal naas menimpa Miller. Ketika ia mencoba berdiri dari persembunyiannya, bahunya tiba-tiba ditembus peluru oleh tembakan Masiello. Sementara Brandon berhasil mendapatkan Kapten Ngoba dan menghajarnya. Ngoba lalu berusaha membela diri dengan berkata kalau dirinya hanya mengikuti perintah. Ia tak memiliki bukti, tapi ia tahu Kolonel Yeager adalah orang yang memberi perintah pada Masiello, dan dia jugalah yang memasok senjata untuk kelompok pemberontak. Kapten Ngoba melanjutkan perkataannya kalau mereka berdua pun akan tewas. Secara tiba-tiba peluru melesat dan mengenai kepala Kapten Ngoba. Brandon lalu berlari bersembunyi menghindari bidikan Masiello. Ia lalu mengambil sebatang kayu dan benang untuk mengecoh Masiello. Setelah Brandon menarik pengecohnya, Masiello benar-benar terpancing dan menembak benda tersebut. Seketika Brandon juga menemukan letak keberadaan Masiello. Brandon tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia lalu melepaskan tembakan mautnya untuk Masiello. Namun sayangnya, tembakan Brandon tadi belum mampu membunuh Masiello.
Ia hanya terluka pada bagian pelipis matanya. Melalui earphone, Masiello bahkan masih menentang Brandon. Ia telah mengganti teleskop senapannya dengan teleskop NOD. Brandon berlari sekuat tenaga dan berlindung di balik batu. Setelah melihat tangki bahan bakar di dekatnya, Brandon lalu berlari dari persembunyian dan menembak tangki itu. Begitu meledak, teleskop Masiello memancarkan kilatan cahaya yang luar biasa dan membuat penglihatannya menjadi terganggu. Masiello kembali berusaha mencari Brandon, namun tak membuahkan hasil. Dari arah belakang, perlahan Brandon mendekati Masiello dan mengancamnya dengan pistol. Tanpa berkata-kata lagi, Brandon langsung menarik pelatuknya dan mengakhiri riwayat Masiello. Mendengar pernyataan Brandon yang katanya melibatkan pejabat PBB yang bersekongkol dengan para pemberontak untuk memasok senjata, sang advokat menanyakan apakah Brandon memiliki bukti. Sayangnya, Brandon sama sekali tak memiliki bukti untuk hal itu. Ia menegaskan bahwa militer Amerika Serikat tak dapat melakukan apa-apa dengan tidak adanya bukti yang kuat untuk membenarkan tuduhan Brandon. Akan tetapi mereka membebaskan Brandon dari hukuman. Malam harinya di rumah Kolonel Yeager, Brandon telah diam-diam masuk ke rumahnya dan menunggu di ruang tamu. Brandon lalu menginterogasi Kolonel Yeager terkait keterlibatan Kolonel dalam peristiwa yang menimpa dirinya beserta rekan-rekannya. Begitu juga dengan tindakan Kolonel yang menjual senjata untuk pemberontak. Mendengar itu, Kolonel langsung mengakuinya dan mengatakan pihaknya memang telah lama menjual senjata untuk kedua belah pihak, sebab mereka tak pernah tahu siapa yang akan menang, dan politik bermain dua kaki telah mereka jalankan selama bertahun-tahun. Namun Brandon menilai tindakan Kolonel sangat mengkhianati pengorbanan prajurit yang setia kepada negara. Ia lalu menceritakan kisah ayahnya yang tetap setia menjalankan tugasnya walau telah dikhianati oleh politisi seperti Kolonel Yeager. Yeager lalu bereaksi menantang Brandon untuk membunuh dirinya saat itu juga. Namun ia berkata membunuh dirinya tak akan mengubah apapun, akan selalu ada kebutuhan perut yang harus dipenuhi. Brandon hanya tersenyum. Tanpa sadar, rupanya pembicaraan mereka telah didengar oleh Letnan Allen dan beberapa pasukan yang bersiap menangkap Kolonel Yeager. Ia akan diadili berdasarkan hukum militer peradilan pidana PBB. Brandon lalu didatangi oleh seorang mayor, komandan operasi khusus. Disusul kemunculan Miller yang membawa tugas untuk Brandon. Bagi yang penasaran seperti apakah misi Brandon Beckett kali ini, tunggu saja pembahasan episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, and bye-bye.